Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Eli Nurjayanti, guru UPT SD Negeri 272 Gresik, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran khusus adalah calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas perform kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi. Tujuan coaching adalah menuntun coach untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan, permasalahan, atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Paradigma berpikir coaching terdiri dari fokus pada coach, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching terdiri dari kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Sedangkan kompetensi inti coaching ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar adalah pada awal mempelajari modul ini, saya merasa bingung karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. Tetapi setelah mempelajari modul ini, pemahaman saya mulai meningkat tentang coaching dalam supervisi akademik. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Pada saat praktek coaching, saya mampu melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta sesuai dengan prinsip coaching dengan teman CGP lainnya, baik sebagai coach, ataupun observer. Yang perlu diperbaiki yaitu dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot atau terbuka dan menggali potensi coach untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dibicarakan. Saya selalu berlatih dan belajar menjadi coach yang mampu memberdayakan potensi coach dalam menemukan ide atau gagasannya sendiri. Selain itu, saat saya mempraktekkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri agar muncul kematangan berpikir dan bertindak sesuai dengan prinsip coaching. Bagaimana caranya jika kita melakukan kegiatan coaching pada murid atau rekan sejawat lainnya yang masih belum paham tentang paradigma berpikir coaching? Yang kedua, bagaimana coaching yang dilakukan sesuai dengan alur Tirta dan coach mampu menemukan solusi sendiri? Pembelajaran yang berpihak pada murid dapat terwujud
jika guru memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran, di mana guru harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif, namun sosial emosional murid juga. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerjanya dan dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagi saya yang mengajar di tingkat SD dengan daya berpikir anak yang masih sederhana, ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga mudah dipahami oleh siswa dan siswa dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Mengubah mindset tentang supervisi akademik yang hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru. Adapun alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi adalah: yang pertama, belajar dan berusaha dalam mengajukan pertanyaan dengan kalimat sederhana agar murid dapat memahaminya. Melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah untuk menyeragamkan persepsi tentang supervisi akademik. Pengalaman masa lalu: belum mengetahui tentang coaching sehingga masih berpikir untuk menjadi mentoring. Kegiatan supervisi hanya dilakukan saat kepala sekolah melakukan observasi kelas saja tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca observasi. Penerapan di masa mendatang: senantiasa belajar untuk konsisten dalam praktik coaching yang sesuai dengan kompetensi inti, yakni kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam pembelajaran berdiferensiasi terdapat 3 strategi, yakni diferensiasi konten, proses, dan produk. Strategi ini menjadi salah satu proses penuntun kemerdekaan belajar siswa dalam belajar di sekolah. Siswa dapat mengeksplorasi diri guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensinya. Dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh dalam melakukan proses coaching. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.